Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Pradamir dan NIM 18950048 kelas B. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi prototipe bekerja dengan model pertama. Langsung saja. Itu pendahuluan. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan bisa pendapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional atau FS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan secara sistem tersebut berlaku dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, FS biasanya menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca semuanya. Dua teori di belakang prototipe. Apakah Anda membeli mobil dari brosur penjualan? Keuntungan dari prototipe menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. 3. User dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototipe. 4. Memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan dan rumitnya sudah dapat diketahui dengan baik. Lanjut, user merasa puas. 3 metode prototipe. Langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Langkah kedua, bangunlah sistem prototipe untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Langkah ketiga, biarkan user menggunakan prototipe. Langkah keempat, implementasikan saran-saran perubahan. Langkah kelima, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Langkah keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. 4. Sistem yang bermanfaat dari prototipe. Sejak kebutuhan baca spesifikasi fungsi pada umumnya berhubungan dengan pandangan user terhadap sistem. Hanya dengan prototipe, tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Menu bentuk tampilan input, tampilan keluaran, atau laporan yang dicetak. Pertanyaan-pertanyaan pesan-pesan merupakan tulang yang ideal untuk prototipe. 5. Software untuk prototipe. Apa yang harus disediakan dari paket software prototipe? Produk yang baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu pembuatan menu yang cepat dan mudah, pembuatan tampilan input dan output, penyelarasan software. Lanjut, software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. 5. Software harus dapat menyusun database sesuai harapan. 6. Mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. 7. Apakah Anda membutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototipe? Lanjut, prototipe. Sebagian bagian dari case prototipe adalah metode untuk mengotomatisasi fase definisi dan analis. Jadi perubahan bagian dari case computer aided software engineering, tetapi prototipe memberikan masukan pada tingkat pengotomasian selanjutnya dengan baik. 6. Di manakah prototipe ditempatkan dalam 7 fase? Sekarang Anda mungkin merasa bahwa metode pembuatan prototipe dapat menggantikan dengan sempurna 7 fase mendekati penggunaan proyek, dan mungkin juga merasa diganggu bahwa Anda membaca bagian satu buku sebelum menceritakan pada Anda tentang pembuatan prototipe. Jangan takut, pembuatan prototipe hanya menggantikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis. 7. Beberapa produk yang harus dilihat. Untuk eskalator sebagai alat prototipe. Lanjut, bahas generasi keempat sebagai peralatan prototipe. Oke, mungkin saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi